moderator pada acara pagi hari ini. Untuk acara ini diselenggarakan oleh Rumah Sakit Panti Nirmala Malang dan didukung penuh oleh PT Bio Farma Persero dan SDK Santa Maria 1 Malang. Baik, selanjutnya saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan perwakilan dari Rumah Sakit Panti Nirmala, yang ketiga sambutan perwakilan dari Sekolah SDK Santa Maria 1, yang keempat materi oleh Dr. Tridia, yang kelima materi oleh Bapak Saiful dari PT Bio Farma, yang keenam sesi diskusi dan tanya jawab, yang ketujuh penutup. Baik, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih untuk Bapak, Ibu semua, para hadirin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Engelbert Haryanto selaku Kabag Pemasaran Rumah Sakit Panti Nirmala Malang. Kepada Dr. Engelbert kami silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik yang sudah join. Mohon maaf, ini saya tidak menggunakan kemeja seperti yang lain karena kami juga sedang melaksanakan vaksinasi booster bagi rekan-rekan dan juga para lansia yang sudah dosis ketiga. Ini mungkin Pak Antonius bisa bantu saya, mungkin para guru-guru di SDK Santa Maria sudah booster Pak, dosis ketiga mungkin? Belum semuanya. Belum semuanya. Ya mungkin nanti kalau misalnya mau dibantu nanti bisa menghubungi Mbak Dwi ya untuk para guru-guru, karena kami sekarang sebelumnya hanya untuk lansia di atas 60 tahun, tapi sekarang di atas 18 tahun sudah dibuka ya. Jadi mungkin nanti bisa kami bantu begitu untuk vaksinasi dari guru-guru SDK Santa Maria serta karyawan kalau nggak salah mungkin ya. Siap Bapak. Gitu. Nah, mohon maaf ini jadi saya jadinya karena saya sambil screening vaksin juga. Nah, saya rasa nggak perlu panjang-panjang. Saya rasa semua orang sudah tahu dan sekarang yang umurnya sudah di atas 11 tahun sudah divaksin semua ya Pak untuk murid-muridnya di sana. Sudah vaksin dosis pertama. Oke, baik. Jadi saya rasa semua sudah tahu bahwa vaksinasi penting untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Cuman kami ada sedikit kekhawatiran dari tenaga medis ini supaya jangan sampai pandemi ini tidak berkembang tidak hanya satu penyakit tapi juga menjadi penyakit yang lain. Karena itu kami berinisiatif untuk mengadakan webinar ini dengan teman-teman dari SDK Santa Maria supaya juga bisa mengerti bahwa vaksin bukan hanya vaksin COVID saja, tapi juga bisa untuk penyakit-penyakit yang lain. Apa saja itu? Nah, nanti akan dibantu dari narasumber kami yang kompeten, Dr. Tridia Rumanti, kemudian juga dari Bio Farma, yaitu sebagai perusahaan vaksinasi terbesar di Indonesia, akan memberikan informasinya. Begitu. Akhir kata saya sampaikan semoga webinar serta informasi yang kami berikan hari ini semuanya dapat bermanfaat bukan hanya buat orang tua murid tapi juga buat adik-adik sekalian. Baik, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Berti atas sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua bisa dilanjutkan akan disampaikan oleh Bapak Antonius Riyadi, SPD, selaku Kepala Sekolah SDK Santa Maria 1 Malang. Kepada Bapak Antonius, kami silakan. Kepada yang terhormat Dr. Tridia, SPA, kepada yang terhormat Pak Saiful Amin sebagai Marketing Area Malang PT Bio Farma, kemudian kepada Dr. Haryanto selaku Direktur ya dari Rumah Sakit Panti Nirmala, dan juga kepada para peserta webinar yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kasih bahwa pada hari ini kita bisa menyelenggarakan webinar yang sangat penting yaitu tentang kesehatan. Ya,
webinar edukasi kesehatan pentingnya vaksinasi influenza dan kanker serviks di usia anak sekolah dasar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Panti Nirmala yang telah memfasilitasi kami SD Katolik Santa Maria I untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu tentang kesehatan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang vaksinasi untuk pencegahan penyakit menular. Nah, karena ini masa-masa seperti ini sangat penting untuk kesehatan, apalagi informasi dan pemahaman terutama untuk anak-anak, juga untuk orang tua. Saya khawatir banyak orang tua yang takut divaksin karena hal-hal lain yang terkait dengan informasi yang dari luar, bahwa setelah divaksin kok tambah sakit, setelah divaksin kok ngedrop dan sebagainya. Maka dari itu harapannya nanti seluruh keluarga besar SD Katolik Santa Maria I Malang, baik anak-anak sampai ke orang tua, juga memahami tentang pentingnya vaksinasi, baik vaksinasi yang berkaitan dengan pencegahan COVID, juga vaksinasi pencegahan penyakit menular lainnya. Dan ini sangat penting sekali, sehingga ketika Rumah Sakit Panti Nirmala ini menawarkan kerjasama seperti ini, saya langsung respect. Wah, sangat bagus sekali dan ini penting. Harapannya itu sebenarnya harapannya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu orang tua bisa gabung. Karena yang ini dikhususkan hanya untuk kelas, kalau nggak salah kelas 4, 5, 6, maka semua orang tua ini belum bisa gabung. Harapannya ke depan orang tua ini juga memahami, karena orang tua selain mereka punya anak di SDK juga mungkin punya anak di sekolah-sekolah lain. Itu penting sekali. Dan semoga dengan webinar ini tentang kesehatan ini kita sebagai orang tua itu sadar bahwa kesehatan itu saat ini sangat penting sekali untuk menunjang terutama prestasi belajar siswa. Karena ketika anak-anak ini belum divaksin, lalu orang tua juga belum divaksin, orang tua pun akan memasukkan anaknya ini juga ragu-ragu. Jangan-jangan nanti membawa virus pulang ke rumah dan menjadi penyebar gitu ya. Jadi terima kasih sekali untuk para pemateri hari ini yang akan membuka wacana pemahaman bagi kami, juga Rumah Sakit Panti Nirmala yang sudah memfasilitasi untuk terselenggaranya webinar kesehatan hari ini. Sekali lagi terima kasih, semoga webinar hari ini berjalan dengan lancar. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Antonius atas sambutannya. Terima kasih pula kami juga sudah dibantu untuk mengkoordinir para Bapak Ibu sekalian untuk wali muridnya juga. Selanjutnya, baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan materi paparan yang sangat-sangat menarik pada pagi hari ini oleh Dr. Tridia Rumanti, spesialis anak tentang penyakit influenza. Mohon izin terlebih dahulu, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Dr. Tridia Rumanti, spesialis anak. Beliau lahir di Kota Malang tanggal 18 Mei 1969 dan riwayat studi dokter umum di FK Universitas Brawijaya Malang dan spesialis anak di FK Universitas Airlangga Surabaya. Serta beliau pernah sebagai dokter PTT Puskesmas Karangrejo Kabupaten Magetan di tahun 94 sampai 98 dan beliau bekerja di Rumah Sakit Panti Nirmala Malang sampai dengan sekarang. Baik, kita persilahkan Dr. Tridia, spesialis anak, untuk menyampaikan materinya, dokter. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Suara saya cukup terdengar. Sungguh berbahagia kita. Ya, terima kasih. Saya sangat berbahagia sekali karena saya boleh diberi kesempatan untuk memberikan sedikit pengetahuan yang nanti harapan saya berserial ini ya. Jadi di waktu-waktu ke depan kita bisa memberikan topik-topik yang lain. Hari ini
saya akan memberikan topik tentang penyakit infeksi. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa penyakit infeksi ini mempunyai daya tular yang sangat hebat sekali. Beberapa tahun ini, 2 tahun ini kita dan sampai sekarang kita masih menghadapi pandemi yang menurut teori bahwa mungkin sekitar 2 atau 3 tahun kita bisa meredakan pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya tentang COVID-19 yang merupakan virus yang baru kita kenal, saya akan memberikan materi tentang influenza. Bapak Ibu tentunya, flu yang biasa itu kita mungkin juga pernah merasakan sakit flu. Tapi mungkin kita akan mengupas lebih dalam lagi infeksi tentang influenza. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Dokter? Sudah Baik. terlihat? Baik, saya akan memberikan topik yang ini temannya virus COVID ya, tentang influenza. Topik bahasan kita mengenal influenza. Apa itu influenza? Bagaimana kita bisa tetap sehat? Juga tentang vaksin influenza. Influenza ada vaksinnya ini. Kemudian nanti terakhir bisa kita baca-baca hal-hal yang bisa kita sampaikan. Topik yang pertama adalah mengenal influenza. Apa itu influenza? Sejarah jauh bahwa influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan mulai dari hidung, tenggorokan, sampai ke paru-paru. Jadi sama dengan virus COVID-19. Ada 4 tipe daripada virus influenza ini, yaitu A, B, strain C, dan D. Tetapi yang biasa menginfeksi pada manusia adalah strain A dan strain B. Kemudian bagaimana sifat virus ini adalah mudah sekali bermutasi, sehingga kita kadang-kadang juga merasakan bahwa kita ini sakit flu yang berulang-ulang. Jangan lupa bahwa itu merupakan sifat dari virus yang bermutasi. Kemudian dia mudah sekali menular karena dia ditularkan melalui percikan, melalui udara, lewat batuk, bersin, ataupun juga saat kita bercakap-cakap. Nah, sebaran sakit daripada virus influenza ini memang di Indonesia kita tidak punya data, dan ini data yang kami ambil dari USA bahwa ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebaran sakit influenza ini, yaitu jenis virus yang beredar, kemudian tergantung musimnya, kemudian efektivitas vaksin sendiri, dan seberapa banyak orang-orang yang sudah tervaksin. Didapatkan bahwa angka kesakitan ada sekitar 9 juta sampai 41 juta. Kemudian yang harus masuk rumah sakit 140.000 sampai 710.000, dan bisa juga menyebabkan kematian. Jadi virus ini sehari-hari kita mengenal, tetapi apabila mendapatkan atau terdapat kondisi yang berat, dia akan berakibat fatal. Nah, sekarang apa sih bedanya influenza dengan selesma? Ya, kalau influenza adalah infeksi yang menyerang pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Tetapi kalau selesma atau orang bilang common cold gitu ya, atau selesma, itu disebabkan oleh virus selain influenza, bisa rhinovirus, adenovirus. Nah, ini ada beberapa gejala-gejala yang mungkin bisa membedakan. Jadi kalau influenza itu bisa
biasanya gejalanya dadak. Jadi tiba-tiba dia merasa badannya tidak enak. Kemudian disertai demam, batuk, ataupun kadang-kadang terasa nyeri dada. Panas sering sekali didapatkan, nyeri kepala, nyeri telan, ataupun nyeri otot. Tetapi selesma atau common cold itu biasanya sifatnya dia pelan-pelan ya, jadi progresif. Awalnya cuma mungkin beler-beler aja, kemudian dia ada timbul batuk-batuk, kemudian kadang tidak disertai demam. Batuknya pun bersifat ringan atau sedang, gejala nyeri kepala, nyeri telan. Nyeri telan sering didapatkan juga, nyeri kepala ataupun nyeri otot itu kadang-kadang didapatkan, kadang-kadang juga enggak. Jadi gejalanya lebih ringan. Nah, jangan lupa bahwa ada sejarah pandemi influenza. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang baru mengenal pandemi COVID-19. Tetapi kita lihat bahwa sejak tahun 1918 dan terakhir tahun 2009 bahwa terjadi pandemi influenza. Bapak Ibu bisa membayangkan pada saat itu tentunya akan terjadi seperti yang kita rasakan sekarang. Oleh karena itu memang kami memang ingin memberikan hal-hal yang mungkin kita bisa lebih pahami dan kita akan lebih hati-hati. Ya, tahun 1918 itu H1N1, H2N2, H3N2 dan kembali lagi tahun 2009 adalah H1N1 dengan strain yang lain. Nah, mengapa sih virus influenza ini kok bisa menjadi pandemi, atau kenapa bisa kita merasakan infeksi yang berulang-ulang? Karena memang ada perubahan di dalam selnya, yaitu ada cara berkembang biak ya, saya ngomong gampangnya aja cara berkembang biak, yaitu dengan antigen drift. Jadi misalnya di sini ada virus influenza, dia masuk ke dalam tubuh manusia dan ada mutasi di sini, dia berkembang dan dia mengeluarkan jenis yang lain. Jadi H3N2 ini ada tanda bintangnya ya. Ini akan terus-menerus terjadi apabila virus flu ini, influenza ini, dia mampu beradaptasi. Yang kedua, yang tidak kalah hebatnya adalah bahwa terkadang ada dua jenis strain, dua strain yang berbeda itu masuk di dalam tubuh manusia. Nah, ini ada perubahan di dalam sel yang namanya, atau cara berkembang biaknya namanya antigen shift. Jadi setelah berubah di dalam tubuh manusia, dia berkembang lebih banyak lagi. Ini lihat H1N2, H3N1 campur ini ya. Inilah yang bisa menyebabkan suatu perubahan atau bisa menyebabkan suatu pandemi. Nah, kadang-kadang ada beberapa virus ini yang dia pun juga hidup di dalam bukan tubuh manusia, jadi di hewan unggas gitu ya. Nah, apabila dia berkembang jadi satu, kemudian bercampur dengan yang masuk atau menginfeksi manusia, atau virus itu juga menginfeksi manusia, maka dia akan berkembang seperti ini. Hal kondisi inilah yang bisa kita pahami bahwa bisa terjadi pandemi sampai beberapa kali. Nah, bagaimana sih kita bisa sakit flu? Tentunya ada agent itu ya semacam makhluk hidup yang memang diciptakan oleh Tuhan, yang dia berusaha beradaptasi untuk hidup juga. Jadi mereka pun juga diberi suatu ketahanan bagaimana untuk mempertahankan hidupnya. Virus influenza ini menginfeksi sel-sel epitel pernafasan. Sel epitel pernafasan ini mulai dari hidung sampai ke bawah, jadi sampai ke alveolus ya. Nah, kita lihat kelompok rentan. Kelompok rentan
tentunya anak-anak usia 2 tahun, kemudian usia lanjut, kemudian orang yang mempunyai penyakit kronis, misalnya asma, diabetes mellitus, stroke, atau gangguan di ginjal. Wanita hamil juga merupakan kelompok yang rentan, dan juga pada penderita yang mempunyai gangguan sistem kekebalan tubuh. Jadi misalnya pasien-pasien yang menderita autoimun. Nah, apa sih sebetulnya komplikasi dari influenza? Ternyata dia bisa memberikan, karena tadi itu di depan bahwa dia bisa menginfeksi sampai pada sel yang kecil di jaringan paru. Maka dia bisa menimbulkan radang paru atau infeksi di jaringan paru oleh virus itu sendiri. Atau karena sekedar bakteri, sekedar infeksi karena bakteri. Kemudian bisa menyebabkan otitis media akut. Otitis media akut itu infeksi yang menyerang telinga tengah. Jadi saluran nafas itu tentu mempunyai hubungan dengan telinga, tenggorok, dan hidung. Pada pasien-pasien yang mempunyai asma yang berat, atau kalau kita sebut PPOK ya, jadi asma yang berat itu biasanya akan terjadi perburukan dari penyakit parunya. Nah, tentunya kita sudah tahu bahwa ternyata selain virus flu banyak virus yang lain yang harus kita waspadai. Bagaimana kita bisa tetap sehat? Hal penting adalah pengendalian infeksi virus influenza. Jadi, mengendalikan virus influenza di masa mendatang itu tentunya dengan pengobatan kalau pasien ini mengalami sakit dan mengalami komplikasi yang berat seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang lebih baik adalah pencegahan dengan pemberian vaksinasi. Nah, ya, pengobatan tentunya peran tenaga kesehatan. Tetapi vaksinasi influenza adalah peran kita bersama. Jadi, sama seperti sekarang yang kita mengadakan vaksinasi COVID. Tenaga kesehatan berupaya keras bagaimana kita bisa mengejar untuk mengendalikan COVID-19. Jadi, tenaga kesehatan dibutuhkan tenaganya, partisipasi atau pengetahuan atau pemahaman untuk melakukan vaksinasi sangat diperlukan. Tentunya kalau kita sakit, bagaimana kita harus mencegahnya? Hindari kontak erat, tidak berkumpul dengan orang sakit. Nah, kalau di rumah tentunya memang agak sulit ya. Jadi kalau saya bilang ya boleh saja perlakuannya seperti kita bagaimana cara isolasi mandiri di rumah dengan kalau kita mengalami sakit COVID-19. Pola hidup sehat yang lain adalah menutup hidung, mulut saat kita bersin atau batuk. Kemudian kita harus menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kita tadi tahu bahwa proses terjadinya infeksi karena virus influenza itu bisa melalui mulut. Kemudian tentunya dengan menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan, membersihkan meja, dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau saya pahami lagi bahwa kita ini sebetulnya mengalami COVID-19 ini mungkin diperingatkan oleh Tuhan ya, bahwa kita harus benar-benar mempunyai suatu era kehidupan yang baru. Di tahun 2009 kita sudah pernah mengalami pandemi, walaupun mungkin tidak separah ini ya. Nah, sekarang ada pandemi lagi. Nah, harus tahu, kita harus memahami apa yang kurang dari kita. Apakah kita belum menjaga dengan baik pola hidup bersihnya? Apakah kita belum pernah atau belum terpikir bagaimana kita menjaga ketahanan tubuh kita? Nah, sekarang tentang vaksinasi influenza. Terbukti vaksinasi influenza ini mampu mencegah penyakit, mencegah atau mengurangi kunjungan ke rumah sakit atau angka kesakitan sampai rawat inap bahkan kematian.
Kemudian vaksinasi dapat mencegah keparahan pada saat kita sakit. Karena begini, vaksin influenza ini hanya ada beberapa strain saja. Tidak semua strain itu kita akomodir dalam satu vaksin. Jadi satu vaksin ini. Sehingga kemungkinan kalau misalnya kita sudah vaksinasi, bisa saja kita juga menderita influenza karena mungkin kita terinfeksi oleh strain yang lain. Nah, karena virus flu ini terus berubah setiap tahun, sehingga vaksin flu dapat diperbaharui dari satu musim ke musim agar terlindung dari virus yang menurut penelitian pada musim flu mendatang. Jadi sebetulnya pemberian vaksin flu ini itu sudah diteliti dengan melihat kira-kira yang paling beredar di tahun mendatang itu apa. Sehingga kalau kita melihat ED dari vaksin ini tidak pernah panjang, jadi 6 bulan diperbarui. Nah, sehingga vaksinasi ini yang diperlukan menjadi suatu kebutuhan setiap tahun, jadi menjadi vaksinasi tahunan. Nah, ada 2 jenis vaksin di Indonesia, yaitu vaksin influenza trivalent. Itu ada 2 tipe influenza A, H1N1, H3N2, dan 1 tipe virus influenza B. Kemudian yang kedua ada vaksin influenza quadrivalent, di mana ada ditambah 2 tipe virus influenza. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi di kesempatan ini kami kembali mengingatkan bahwa ada virus yang lain yang harus kita perhatikan. Ada cara yang lain yang tetap kita harus pertahankan. Ada kehidupan yang harus tetap kita pertahankan agar tidak terjadi lagi pandemi yang disebabkan oleh virus influenza. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi lebih dalam lagi tentang vaksin ini. Selamat pagi, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Tridia, reumatis spesialis anak. Sungguh sangat menambah wawasan kita semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Betul-betul kita itu memang harus waspada, harus betul-betul kita harus bisa menjaga prokes apalagi di masa pandemi ini. Dan jangan khawatir kalau kita sudah menjaga prokes, kita sudah mulai menjadi aman untuk diri kita sendiri, begitu. Tentunya juga Bapak juga pasti sampai kita lupa untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah sering sekali menjelaskan, memberikan edukasi, apalagi khususnya di era pandemi ini. Betul ya, Bapak Anton ya? Iya, karena betul-betul influenza itu kita tidak boleh meremehkan penyakit ini. Jadi kalau memang itu segera langsung konsultasi ke dokter anak. Tentunya kalau di Rumah Sakit Panti Nirmala ada Dr. Tridia, reumatis spesialis anak. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Saya sampaikan selama pemaparan dari narasumber, dipersilakan untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian silakan ditulis di kolom Q&A, namun pertanyaan tersebut akan kita bahas di sesi diskusi. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke materi kedua dari PT Bio Farma, Bapak Saiful Amin, selaku Marketing Area Malang, Jawa Timur PT Bio Farma Persero. Kami persilahkan untuk Bapak Saiful Amin. Selamat pagi, Bu siapa ini tadi? Mbak Dwi ya? Pak Dwi, mohon maaf. Bapak Ferry, ngapunten ya, Bapak Ferry Nugroho ya yang memberikan materi ya? Iya, ini kayaknya Mas Saiful putus nih dari link. Jadi saya coba untuk menghandle ya, Mbak ya. Ya, coba untuk menghandle dan izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihatkah?
Mohon maaf, apakah sudah terlihat dari share screen-nya? Belum Pak Ferry, kami belum ya? Ya. Sudah terlihat ya, Mbak? Belum juga, Belum Pak juga Ferry. ya? Iya. Nih ya. Oh, ini sudah Oh, terlihat. sudah. Oke. Iya, baik. Baik. Bentar. Jadi ini saya sebagai narasumber dadakan nih Mbak ya, menggantikan Mas Saiful. Mohon maaf para dokter dan juga Bapak Ibu yang ada di sini. Ini kebetulan saya lagi standby. Ya, Saiful sudah siap? Sudah Mas. Bentar, Oke, saya dulu. Oke. Mohon maaf tadi ada gangguan. Sambil menunggu Mas Saiful, ini saya ucapkan terima kasih banyak bagi Dr. Tridia Rumanti, spesialis anak, dan juga Bapak Antonius Riyadi, kemudian juga teman-teman dari rumah sakit ya yang hari ini sangat luar biasa sekali untuk menyiapkan acara hari ini. Jadi kita kali ini kita nanti akan share seputar vaksinasi influenza. Tadi banyak banget sudah diberikan oleh Dr. Tridia bagaimana vaksinasi influenza ini bisa untuk supporting ya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Mas Saiful, untuk ininya masih atau saya aja yang share screen, Mas Saiful. Boleh ya. Mas, Mas Ferry. Di stop dulu Mas. Saya stop dulu ya. Enggak Mas Ferry. Oke, kelihatan ya nih? Kelihatan Mas. Oke, silakan Mas Saiful bisa nanti saya yang ini deh, slide show. Jadi ya, ini slide saya, mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti disampaikan oleh Mas Saiful. Bentar, mudah-mudahan saya juga nggak nge-lag nih ya. Simpun Mas Ferry. Sudah ya? Oke, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya moderator dan Mas Ferry. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati keluarga besar Rumah Sakit Panti Nirmala, keluarga besar SDK Santa Maria 1 Malang, yang diwakili yang saya hormati juga Kepala Sekolah Bapak Anton, terus kemudian juga khususnya para wali, murid, dan murid-murid SDK Santa Maria Malang yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan yang spesial ini kita dapat melakukan webinar tentang kesehatan, tentang vaksinasi dengan tiada aral suatu apapun. Nah, tadi sudah dijelaskan begitu gamblang di materi yang pertama oleh Dr. Tridia SPA terkait bahayanya terkait bahayanya virus influenza. Nah, di sini saya akan mewakili Bio Farma. Saya di sini Saiful Amin, Marketing Area Malang, Jawa Timur 2, akan menjelaskan terkait pentingnya vaksinasi influenza dan vaksin HPV.
Nah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih dengan PT Bio Farma, yang mana PT Bio Farma berdiri pada tahun 1890, terus kemudian pindah ke area Malang pada tahun 1923. Nah, sampai saat ini sudah terdiri dari 1.400 karyawan. Terus kemudian Bio Farma juga sudah mendapatkan begitu banyak sertifikat dari berbagai lembaga. Kemudian juga per tahunnya kami bisa memproduksi sekitar 3,2 miliar dosis vaksin per tahunnya, yang mana dialokasikan ke dua sektor. Yang pertama ke dalam negeri, yang kedua diekspor ke 151 negara di dunia, dan khusus yang untuk diprioritaskan dalam negeri itu dialokasikan ke seluruh masyarakat Indonesia secara gratis. Terus kemudian Bio Farma juga sudah terkualifikasi vaksinnya itu oleh WHO. Lanjut Mas Ferry. Nah, selanjutnya halo Mas Ferry, selanjutnya. Ya, apakah itu new normal? Sungguh sangat familiar ya, namanya new normal. Nah, new normal adalah merupakan suatu istilah yang digunakan masyarakat sebagai tatanan baru untuk beradaptasi dalam kondisi pandemi COVID-19. Contohnya adalah yang pertama physical dan social distancing, menghindari kerumunan, pola hidup sehat, dan memakai masker. Terus kemudian tetap tenang menghadapi COVID-19, tingkatkan daya tahan tubuh dan kurangi aktivitas di luar rumah. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan cara vaksinasi. Saiful hilang lagi nih ya. Halo Mbak Dwi. Iya. Halo. Ya, hilang lagi ya Mas Saiful. Iya, sepertinya hilang lagi Pak Ferry. Mungkin bisa Baik, dilanjutkan Pak Ferry. saya lanjutkan aja ya. Jadi tadi terkait vaksin new normal ya, bahwa sekarang ini kondisi new normal, Bapak Ibu dan adik-adik semua yang ada di sini, kita ketahui bahwa saat kita bepergian, apabila kita nggak memakai masker itu rasanya kurang enak gitu ya, ada yang hilang gitu kayaknya gitu. Termasuk juga vaksinasi. Vaksinasi sendiri juga menjadi perhatian masyarakat Indonesia, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini ya. Jadi memang sudah menjadi istilahnya tren ya bagi masyarakat, dan masyarakat juga mengetahui bahwa vaksinasi ini sangat penting, khususnya untuk mencegah penyakit-penyakit menular yang berbahaya. Nah, apa itu vaksin? Vaksin sendiri itu merupakan jenis dari golongan obat ya, maksudnya digunakan untuk tindakan preventif yang isinya adalah virus atau bakteri yang tentunya sudah dilemahkan atau dimatikan. Kemudian diformulasikan menjadi ke dalam vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh untuk jangka waktu yang cukup panjang, itu menjadi perlindungan. Jadi untuk antibody generator itu sendiri. Nah, untuk vaksin itu apabila disuntikan ke dalam tubuh ini saya analogikan sebagai tentara. Jadi pada saat vaksin itu disuntikan ke dalam tubuh, tentara-tentara di tubuh kita ini yang melindungi di dalam tubuh kita sebagai antibodi untuk menangkal serangan virus atau bakteri yang berbahaya tadi itu dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan lebih banyak tentara di dalam tubuh. Jadi apabila ada virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh,
itu sudah dihalau oleh tentara itu. Jadi analoginya demikian. Mungkin karena ini banyak peserta dari adik-adik ya, dan juga Bapak Ibu untuk umum, jadi mungkin saya akan bercerita secara analogi yang bisa dipahami oleh Bapak Ibu dan juga adik-adik. Jadi ibaratnya vaksin ini sebagai pemicu untuk munculnya tentara tadi ya, seperti itu. Nah, untuk bahan komponen dari vaksin itu sendiri sebetulnya ada dua macam, ya, bahan aktif dan juga bahan tambahan. Bahan aktif itu adalah di dalamnya adalah virus yang tadi sudah dilemahkan atau dimatikan, kemudian bakteri atau berupa bagian dari virus atau bakteri lainnya ya. Itu jadi itu tentunya sudah melewati proses yang sedemikian sehingga sudah aman gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri kita sudah melalui uji dari Badan POM. Kemudian ada bahan tambahan yang seperti ini, seperti preservatif, adjuvan, dan stabilizer. Nah, apa sih pentingnya imunisasi itu atau vaksinasi? Jadi imunisasi dan vaksinasi itu sama saja ya. Untuk imunisasi dan vaksinasi itu yang pertama memberikan proteksi spesifik individu yang diimunisasi. Artinya apabila kita divaksin COVID itu spesifik melindungi kita terhadap virus COVID sendiri. Apabila kita divaksin influenza itu spesifik melindungi individu itu dari virus influenza. Kemudian yang kedua adalah membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang ketiga adalah proteksi lintas kelompok atau cross protection. Nanti saya jelaskan apakah itu herd immunity atau kekebalan kelompok itu. Di sini ada dua bagan gambar, yang kiri yang biru ini dengan kelompok yang belum diimunisasi atau belum divaksinasi. Kemudian yang kanan itu adalah kelompok dengan yang sudah diimunisasi. Yang sebelah kiri itu apabila kita berkumpul atau istilahnya hidup dalam satu kelompok yang belum diimunisasi, itu kalau yang merah ini adalah orang dengan infeksius gitu ya, yang sangat mudah untuk menularkan. Kemudian yang biru ini adalah orang yang belum diimunisasi, jadi sangat rentan tertular. Itu apabila dia bersamaan misalnya dalam satu ruangan terbuka atau mungkin tertutup yang sirkulasi udaranya kurang baik, itu sangat mudah sekali ya virus itu menyerang ke yang sehat tentunya, yang belum mendapatkan imunisasi atau antibodinya kurang begitu maksimal. Jadi akhirnya ini menjadi merah semua nih adik-adik dan Bapak Ibu. Jadi ada infeksius di sini. Kemudian di sebelah kanan itu adalah golongan di mana yang warna kuning itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan imunisasi atau vaksinasi. Apabila dia berkumpul, dia tadi dalam tubuhnya sudah terbentuk tentara-tentara ya untuk menjaga dari serangan virus dan bakteri, dan dia juga akan membentuk kekebalan kelompok juga. Jadi apabila ada dua orang merah ini yang dengan infeksius masuk dalam kelompok itu yang kuning ini menjadi tentara juga bagi yang biru. Akhirnya yang biru ini kan tadi yang belum diimunisasi ya. Kemudian akhirnya ini tidak terlalu banyak orang yang terkena infeksi seperti itu ya. Nah, di lingkungan kita, di sekitar kita, itu penyakit yang berbahaya, itu tidak semuanya sudah ada vaksinnya ya. Ya, ini di sini adalah daftar dari penyakit yang sudah ada vaksinnya ya. Jadi termasuk ke dalam PT3UI atau penyakit yang bisa dilindungi dengan imunisasi. Yang pertama adalah hepatitis B dan A, kemudian sampai dengan HPV. Nah, di pertemuan kali ini saya coba membahas sedikit tentang influenza dan juga nanti saya akan bahas sedikit tentang HPV.
di mana vaksin influenza sendiri tadi banyak dijelaskan oleh dokter, itu melindungi spesifik untuk penyakit dari radang paru. Kemudian HPV sendiri itu melindungi spesifik dari penyakit kanker leher rahim. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran secara umum di mana ternyata negara kita itu adalah termasuk peringkat 10 besar ya, di mana terdapat 60% dari anak yang belum terlindungi dari vaksinasi sendiri. Jadi Indonesia salah satu negara besar di mana kita ada tantangan yang spesifik juga ya untuk mencapai perlindungan maksimal ya. Jadi kita sebagai mungkin nanti Bapak Ibu atau mungkin adik-adik yang sudah paham pentingnya vaksinasi itu bisa memberikan informasi nih ke teman-temannya yang kebetulan hari ini nggak ikut atau mungkin keluarganya sendiri bahwa vaksinasi itu penting gitu ya untuk memberikan perlindungan sebagai investasi masa depan kita juga. Seperti itu. Nah, sebetulnya tantangan program imunisasi atau vaksinasi di Indonesia itu apa? Yang paling sering jadi perhatian kita adalah rumor atau isu negatif tentang vaksin. Kita ketahui bahwa rumor atau isu negatif itu belum tentu benar juga ya, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik, bahwa yang biasa sering muncul adalah dari sisi keamanan vaksin itu sendiri. Ya, di negara ini kita ada Badan POM, ya BPOM, yang benar-benar mengawasi secara spesifik bahwa keamanan dari vaksin ini sebelum diberikan ke tubuh rakyat Indonesia itu sudah terjamin gitu. Jadi isu-isu atau rumor negatif yang beredar saat ini sebetulnya tidak benar terkait vaksinasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang paling sering adalah kurangnya pengetahuan tentang manfaat imunisasi itu sendiri. Jadi salah satu agenda siang ini itu termasuk juga menjadi wujud dari sosialisasi kita ya. Kebetulan Bio Farma ini sebagai BUMN ya milik pemerintah yang kita mendukung penuh program dari Kementerian Kesehatan untuk Pekan Imunisasi Nasional gitu ya, dan juga termasuk siang ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan edukasi di Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Nah, seperti yang kita ketahui di negara kita itu ada 2 jenis imunisasi ya berdasarkan penyelenggaraan imunisasi itu. Yang pertama adalah imunisasi program. Imunisasi program, kemudian imunisasi pilihan. Imunisasi program sendiri nanti saya akan jelaskan di belakang ya, adalah imunisasi yang di-cover oleh pemerintah ya secara gratis ya, yang selama ini melalui puskesmas ya, kemudian dinas kesehatan kabupaten kota sendiri, dan itu juga vaksinnya dari Bio Farma ya. Kemudian imunisasi pilihan adalah imunisasi yang direkomendasikan oleh pemerintah, juga Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga Ikatan Perhimpunan Penyakit Dalam Dokter Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), itu menjadi imunisasi pilihan, di mana ini masih belum tercover oleh pemerintah, tapi sangat penting untuk menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Di sini ada beberapa jenis imunisasi yang masuk ke dalam imunisasi program yang sudah di-cover oleh pemerintah. Khususnya ini adalah vaksinasi bayi ya, balita bawah 5 tahun. Itu mulai dari pada saat bayi itu lahir sudah mendapatkan hepatitis B, kemudian sampai dengan usia 9 bulan mendapatkan campak dan MR. Ini sudah di-cover oleh pemerintah secara gratis. Kalau untuk adik-adik sendiri, di mana program BIAS itu menjadi bulan imunisasi anak sekolah ya, itu menjadi concern dari kabupaten kota melalui dinas kesehatan. Mana kelas 1 SD itu mendapatkan vaksinasi DT
MR, kemudian kelas 2 mendapatkan vaksinasi TD, kemudian kelas 5 juga mendapatkan vaksinasi TD. Ini juga secara gratis diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan setempat. Nah, kalau untuk imunisasi pilihan tadi sudah saya jelaskan, termasuk yang kita berikan informasi siang ini menjadi masuk ke dalam golongan imunisasi pilihan. Contohnya tadi salah satunya adalah vaksinasi influenza dan vaksin HPV. Vaksinasi influenza tadi sudah banyak disampaikan oleh dokter, mungkin ini sedikit memberikan tambahan gitu ya. Tadi secara inti sudah disampaikan oleh dokter sendiri bahwa influenza itu bukan berarti hanya batuk pilek saja ya. Influenza ini cenderung lebih secara grade itu lebih tinggi dibanding dengan common cold atau batuk pilek itu ya. Dan influenza ini hampir sama, mirip cara penularannya seperti penyakit COVID sendiri gitu ya. Untuk influenza sendiri itu melalui droplet, artinya melalui misalnya kalau kita lagi bersin atau batuk, nah dropletnya itu mengandung virus ya, itu menyebar ke ruangan dan sampai dengan 24 jam itu droplet itu masih bisa ini ya menimbulkan risiko untuk bisa tertular ke orang lain gitu. Jadi virus itu kan bisa bertahan di dalam udara itu masing-masing berbeda gitu ya. Kalau vaksin influenza sendiri bisa virus influenza sendiri itu bisa bertahan di udara sampai 24 jam. Gitu kan. Kemudian termasuk juga kontak fisik dengan penderita, misalnya jabat tangan gitu kan. Kemudian kontak dengan benda-benda terkontaminasi, di mana tadi kan saya sebutkan untuk droplet sendiri influenza ini bertahan dalam udara itu bisa sampai dengan 24 jam bertahan di udara. Nah, ini adalah jurnal kesehatan internasional yang terbaru dari CDC ya, menyebutkan bahwa manfaat vaksinasi influenza ini sangat penting khususnya di masa pandemi ini ya. Yang pertama adalah melindungi dari infeksi influenza terutama bagi kelompok rentan, tadi sudah disebutkan oleh dokter. Kemudian mengurangi angka rawat inap akibat komplikasi influenza. Komplikasi influenza ini sangat banyak sekali ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan. Jadi seandainya orang itu sudah divaksin influenza seperti tadi misalnya orang dengan penyakit asma ya, itu sangat penting sekali mendapatkan vaksinasi influenza ini. Jadi beberapa testimoni pasien atau mungkin masyarakat yang menderita asma karena sudah mendapatkan vaksinasi influenza ini mereka jarang kambuh gitu atau mungkin kambuh itu dengan tidak kondisi berat atau tanpa rawat inap seperti itu. Kemudian juga penting juga bagi mereka yang punya penyakit-penyakit kronis gitu kan seperti jantung, kemudian yang lainnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mengurangi risiko koinfeksi influenza dan COVID-19. Nah, jadi ini adalah perpaduan antara virus influenza dan COVID-19, mereka bisa nyatu kan jadi satu, ini mengurangi koinfeksi seperti itu. Kemudian mengurangi keparahan apabila terinfeksi influenza. Gitu. Ini juga salah satu jurnal juga internasional bahwa disebutkan secara kesimpulan orang yang divaksinasi influenza memiliki risiko tidak langsung yang lebih rendah untuk terinfeksi COVID-19. Pasien COVID-19 yang telah divaksinasi influenza secara signifikan memiliki manifestasi klinis yang lebih baik. Artinya, jadi misalnya sudah divaksin COVID ditambah vaksinasi influenza sendiri, ya seandainya ada risiko seperti itu biasanya OTG gitu ya, orang tanpa gejala. Jadi tidak masuk rawat inap seperti itu. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan juga kelompok-kelompok yang bisa mendapatkan vaksinasi influenza mulai anak usia lebih dari 6 bulan sampai dewasa, bahkan manula, itu sangat
dianjurkan sekali untuk mendapatkan vaksinasi influenza ini, gitu ya. Jadi termasuk juga pelajar nih teman-teman yang ada di sini, kemudian tenaga kesehatan juga termasuk di sini. Nah, kemudian bagaimana sih cara mendapatkan vaksinasi influenza? Sesuai dengan anjuran itu diberikan 1 tahun sekali, ya. Jadi kenapa 1 tahun sekali? Karena strain, ya, isi dari kandungan vaksin influenza itu setiap tahun kita memproduksi sesuai dengan rekomendasi WHO, gitu ya. Tiap tahun itu berbeda, disesuaikan dengan strain apa sih yang lagi jadi fokus untuk perlindungan, gitu. Tadi disebutkan dokter juga strain A dan strain B, gitu kan. Jadi idealnya vaksinasi influenza itu dilakukan setiap tahun sekali sehingga kita kebal terhadap strain-strain termutakhir, gitu, seperti itu. Untuk vaksin dari Bio Farma sendiri itu adalah vaksin flu bio di situ bisa diberikan 6 bulan ke atas dan juga dewasa, dan sekarang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian sekarang masuk ke vaksin HPV ya. Ini adalah vaksin CA cervix ya. Vaksin CA cervix ini sedikit saya mengulas, ya mohon waktunya sebentar. Jadi CA cervix ini menjadi perhatian di dunia, di mana menurut data WHO itu seorang wanita meninggal akibat terkena kanker serviks, ya, tiap 2 menit itu 1 orang meninggal secara dunia, gitu ya. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri, itu menurut penelitian ada muncul 32.469 kasus baru, di mana dari kasus baru ini 18.279 sendiri mengalami kematian, gitu kan, dari menderita kanker serviks, ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa rata-rata orang dengan kanker serviks itu terlambat datang ke medis atau ke dokter untuk ditangani. Dia rata-rata sudah terlambat dalam posisi CIN 3, jadi mendekati kanker, gitu ya. Jadi karena mungkin kepedulian masyarakat Indonesia, gitu ya, dikira tidak menderita apa-apa, gitu, ternyata ada gejala kronis yang sangat sudah tinggi, gitu, sudah nggak tahan baru ke dokter, dan itu sudah terlambat di situ, seperti itu. Nah, ada pencegahan sebetulnya kanker serviks itu hanya ada 2 pencegahan. Yang pertama adalah dengan melakukan vaksinasi. Karena menurut penelitian vaksinasi kanker serviks itu bisa melindungi sampai 50 tahun, ya. Sekali mendapatkan vaksinasi dengan 3 kali dosis itu ada penelitian bisa 50 tahun perlindungan. Kemudian yang kedua, cara perlindungannya selain vaksinasi itu hanya melakukan screening saja. Jadi kita hanya melakukan cek, ya, dalam tubuh kita, oh sudah ini ada bibit virusnya apa belum, gitu, hanya melakukan cek secara berkala. Tapi tentunya yang paling efektif adalah melakukan vaksinasi, karena tentara-tentara kita sudah dibangkitin nih sebelum kita ada indikasi untuk terinfeksi virus HPV. Namanya virus HPV, ya, teman-teman, di situ. Seperti itu. Jadi kalau untuk screening sendiri itu di Indonesia ada 3 macam cara, ya. Itu yang pertama pap smear, kemudian IVA, kemudian juga ada HPV DNA, gitu ya. Yang biasa familiar di masyarakat Indonesia itu pap smear dan juga IVA. Gitu. Kemudian di sini, nah, untuk adik-adik ini di usia lebih dari 9 tahun, ya, itu sangat-sangat direkomendasikan. Ini khususnya bagi anak perempuan, ya. Bapak Ibu yang mempunyai putri di rumah dengan usia minimal 9 tahun itu sebaiknya mendapatkan perlindungan untuk vaksinasi HPV ini, karena ini sangat ganas dan mematikan sekali, di mana tadi data sudah saya sampaikan di belakang, ya.
Jadi apabila perempuan itu belum aktif secara seksual, itu tanpa dilakukan screening terlebih dahulu bisa langsung divaksinasi dengan 3 dosis. Ada yang 2 dosis, ada yang 3 dosis. Tapi rata-rata 3 dosis dengan jadwal 016. Artinya sekarang di vaksin yang pertama, kemudian 1 bulan kemudian vaksinasi yang kedua, kemudian 6 bulan lagi vaksinasi lagi yang ketiga. Vaksinnya sama aja, cuma hanya dijadwal gitu ya, mendapatkan 3 kali suntikan vaksin, dan itu sudah melindungi sampai usia di 50 tahun ke atas, itu seperti itu. Jadi cukup. Kalau tadi influenza direkomendasikan setiap 1 tahun sekali, kalau ini cukup sekali ya, mendapatkan sekali tapi 3 kali suntik seumur hidup gitu. Nah, bagi mereka perempuan yang sudah aktif secara seksual itu sebelum divaksin wajib mendapatkan screening dulu, melakukan screening dulu. Boleh milih salah satu ya, antara pap smear, IVA atau HPV DNA. Apabila didapatkan dari hasil screening itu tidak ditemukan bibit dari virus gitu ya, HPV, itu bisa dilanjut vaksinasi. Tapi kalau ditemukan itu tidak boleh divaksin gitu, karena vaksin sia-sia gitu ya. Vaksin ini, semua vaksin itu akan bermanfaat apabila diberikan sebelum terjadi penyakit tuh. Kalau sudah terjadi penyakit, ya vaksin ini akan sia-sia diberikan di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Nah, kalau untuk rekomendasi vaksin HPV sendiri, itu mulai dari Himpunan Onkologi, kemudian Satgas Imunisasi Dewasa, PAPDI, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini sangat-sangat merekomendasikan, tapi memang ini dalam secara penyelenggaraan masih dalam vaksinasi pilihan gitu ya, masih belum tercover oleh pemerintah. Nah, di rumah sakit sendiri itu ada Immunicare, di mana Immunicare itu adalah mitra resmi dari Bio Farma. Di situ banyak sekali vaksinasi ya, mulai dari BCG, kemudian rotavirus, kemudian tadi kanker serviks, meningitis, tipoid, varicella, dan semuanya. Nanti bisa berhubungan langsung ya dengan polivaksinasi yang ada di rumah sakit. Mungkin itu dari saya, closing statement dari saya, bahwa setelah kita mengetahui pentingnya vaksinasi ini, alangkah baiknya sebagai orang tua gitu ya, kita juga mempersiapkan diri generasi kita, anak-anak kita, dengan perlindungan maksimal dari penyakit-penyakit yang berbahaya, apalagi mematikan. Jadi sebagai investasi kesehatan yang sangat luar biasa, itu tidak ada salahnya vaksinasi ini menjadi pilihan utama sebelum investasi pendidikan, investasi keuangan, ataupun apapun gitu. Karena dengan kita terbebas dari terbebas dari penyakit menular, produktivitas generasi kita akan semakin oke, dan tidak ada keluhan tentang kesehatan, dan juga tadi yang terpenting adalah terbentuknya herd immunity. Mungkin itu dari saya, Mbak Dwi. Terima kasih atas waktunya. Ini saya ngambil waktunya Mas Saiful ya. Tadi kayaknya ada sedikit kendala, daripada nanti trouble lagi saya teruskan dari sampai belakang. Terima kasih banyak. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Ferry yang sungguh sangat terbantu ini. Pak Saiful sedang tidak bisa menyelesaikan untuk PowerPoint-nya, dilanjut dari Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry atas ilmunya, betul-betul sangat menambah wawasan kita semua Bapak Ibu ya, Bapak Ibu para hadirin, wali murid maupun Bapak Ibu karyawan Sekolah Dasar SDK Santa Maria, yang memang saya sangat setuju sekali dengan Pak Ferry. Kita memang harus, yang pertama adalah investasi kesehatan, betul begitu ya Pak ya. Jadi kita memang juga harus melakukan imunisasi, di mana vaksinasi ini membentuk suatu herd immunity, kekebalan kelompok. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ada perlu ditanyakan, kita selanjutnya langsung aja ke sesi diskusi. Ini akan saya bacakan
dari awal di kolom Q&A ini. Mungkin sebelum saya lanjut ke sesi diskusi, saya akan menyampaikan sekali lagi, pada siang hari ini, bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki putra-putri, khususnya SDK Santa Maria 01, untuk pendaftaran vaksin pertama, selama acara ini berlangsung, akan berkesempatan mendapatkan 1 kali vaksin influenza gratis untuk 3 pendaftar pertama. Kami tunggu hingga webinar ini selesai. Silakan mendaftar pada Google Form yang sudah kami sediakan di kolom chat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya ini kita sesi diskusi, langsung aja ya dokter ya, serta Pak Ferry mungkin bisa dijawab. Ini yang pertama, kita lihat ini dari Restianto Suciawan. Ini mungkin Bapak Restianto Suciawan. Dokter, seberapa efektifkah vaksin COVID jika digabungkan dengan vaksin influenza? Ini bisa jawab Dokter Tri atau Pak Ferry? Baik, saya mungkin akan jawab dulu ya. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik, suara saya terdengar bagus. Bapak Ibu atau adik-adik mungkin sudah mulai terbuka ya bahwa ada virus lain selain COVID yang harus kita perhatikan. Yang kalau kita terinfeksi akan memberikan bisa gejalanya ringan dan akan sembuh beberapa hari atau bisa berakibat fatal. Nah, kalaupun vaksin COVID ini digabung dengan vaksin influenza, ya tentunya tadi Pak Ferry juga sudah menjelaskan bahwa akan memberikan suatu kondisi yang lebih baik. Hanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi mungkin saya akan menjawab yang lainnya juga ya. Jadi antara vaksin satu dengan yang lain itu harus diberikan jarak. Jadi kalau sekarang pada anak-anak lagi gencar untuk vaksinasi Sinovac, jadi diselesaikan dulu dosis 2-nya, nanti dengan jarak 4 minggu atau 1 bulan itu boleh dilakukan vaksinasi influenza. Dan vaksinasi influenza ini sebetulnya boleh dimulai sejak usia 6 sampai usia lanjut. Ya, jadi tadi disebutkan ada kelompok rentan. Jadi dimulai umur 6 bulan. Jadi kalau ada adik-adik atau orang tua yang punya anak usia 6 bulan sudah boleh diberikan vaksinasi influenza. Nah, pada anak-anak di bawah 9 tahun, itu kita berikan 2 dosis untuk vaksin influenza dengan jarak 4 minggu. Untuk selanjutnya diulang setiap tahun. Jadi dengan jarak setiap tahun itu diberikan berulang. Nah, tentunya bahwa tadi disebutkan bahwa orang-orang yang sudah tervaksinasi influenza akan mengurangi atau kejadian infeksi karena COVID. Tentunya semuanya akan berpengaruh. Terutama adalah new normal, jadi pola hidup sehat yang harus kita perhatikan betul-betul. Bagaimana kita harus mencuci tangan setiap saat, kemudian bagaimana kalau kita batuk, etika batuk ya, jadi menutup dengan tisu ataupun memakai batuk di lengan gini ya. Jadi karena kenapa kok di sini? Karena kalau kita nutup seperti ini, habis itu kita lupa untuk mencuci tangan. Nah, kita pegang-pegang. Itu akan mempermudah penyebaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Ferry mau menambah? Baik dok, terima kasih. Sangat lengkap sekali yang disampaikan oleh dokter. Jadi memang kemarin pada saat awal-awal pandemi itu WHO merekomendasikan ya 2 vaksinasi yang berhubungan dengan pernafasan, karena pada saat kita belum ada vaksin COVID nih, WHO merekomendasikan 2 vaksin. Yang pertama vaksin influenza, yang kedua vaksin pneumonia gitu. Itu hubungannya dengan saluran pernafasan. Nah, saat ini sudah ada vaksin COVID, tentunya itu menjadi sangat lengkap sekali ya. Jadi mungkin menjawab pertanyaan Pak Ristianto tadi.
sangat lengkap sekali, bisa melindungi. Tadi juga dinoted sama dokter bahwa vaksin ini diberikan dengan jarak ya antar vaksin, tentunya tidak serta-merta misalnya sekali suntik sudah 3 vaksin semua dimasukin gitu. Jadi misalnya sudah vaksinasi COVID itu tadi disebutkan ya minimal jarak 4 minggu dari dosis yang kedua vaksin COVID itu bisa divaksin untuk vaksin influenza. Mungkin itu sih tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah sangat jelas sekali. Terima kasih Dr. Tri dan Pak Ferry. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang memang pertanyaan terbaik pada siang hari ini. Ini ada salah satu lagi yang bertanya dari Naomi. Untuk vaksin influenza itu apakah cukup 1 kali vaksin atau bertahap? Kemudian pertanyaan kedua, batas usia berapa untuk anak-anak vaksin influenza boleh diberikan? Sepertinya tadi sudah dijelaskan di paparan PowerPoint-nya sih ya. Mungkin bisa dibantu menjawab untuk Dr. Tridia dan Pak Ferry. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi saya ulang bahwa vaksinasi ini boleh dimulai sejak usia 6 bulan. Kalaupun belum tervaksinasi, misalnya usia 4 tahun saya belum vaksinasi influenza, boleh. Jadi ada catch up ya, jadi bisa dikejar. Ya, selama sebelum usia 8-9 tahun itu boleh digantikan 2 dosis dengan jarak 4 minggu. Nah, selanjutnya akan diberikan pada setiap tahunnya. Kenapa setiap tahun ini penting? Karena itu tadi yang saya jelaskan bahwa vaksin ini mudah mutasi. Jadi yang diberikan pada tahun ini itu bisa saja dia menjadi tidak efektif dan titer atau kadar antibodi di dalam tubuh kita itu akan turun dalam beberapa waktu, sehingga perlu diberikan pada setiap tahunnya. Karena nanti mungkin yang tahun ini akan strain-nya berbeda dengan tahun yang akan datang. Nah, CDC sebetulnya ya di luar negeri ya, jadi itu ada semacam surveillance, jadi ada semacam pendataan atau penelitian. Kira-kira virus flu yang bagaimana yang lagi beredar. Nah, itu yang dipakai atau dibuat atau diproduksi untuk pemberian vaksin di tahun ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Suaranya ke mute, Mbak. Baik, mungkin ini ada yang bertanya juga dari Ibu Tri Setios. Selamat siang, untuk vaksin influenza untuk anak-anak dengan riwayat yang sudah mendapatkan vaksin Sinovac dosis 2, bolehkah diberikannya kapan? Intervalnya berapa lama, Dokter? Monggo. Itu tadi ya yang sudah saya sampaikan, selesaikan dulu vaksin Sinovac dosis 2-nya, kemudian nanti jarak 4 minggu atau 1 bulan, lebih gampangnya boleh diberikan vaksinasi influenza. Kalau usia 9 tahun cukup 1 kali dan diharapkan diulang dalam setiap tahunnya. Tadi ada pertanyaan bahwa apakah ini bisa di-cover BPJS gitu ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ferry bahwa ada vaksin atau program imunisasi yang menjadi program pemerintah, tetapi ada yang belum menjadi program pemerintah. Jadi harus dengan berbayar. Nah, memang ini ada kemajuan atau ada hal yang baik sekali bahwa vaksinasi MUNI yang sebelumnya tidak tercover oleh pemerintah mulai tahun 2021 kalau tidak salah ya, akhir tahun itu sekarang sudah mulai banyak, jadi sudah ditanggung oleh pemerintah, dan banyak juga pasien-pasien atau orang tua yang mempunyai kesadaran ya. Jadi dengan kita memberikan edukasi, mereka pun juga bisa memberikan
atau menyetujui untuk pemberian vaksinasi pneumonia. Ya, kita harapkan di tahun-tahun mendatang mungkin kita bisa untuk pemerintah bisa untuk mengakomodir dari pelaksanaan vaksinasi ini. Demikian. Menambahkan juga barangkali dok, BPJS masih belum tercover, tapi di beberapa asuransi tertentu itu ada pengcoveran juga apabila ada masih ada kuota atau plafon dari pengobatan itu gitu. Jadi mungkin di asuransi tertentu nanti barangkali dari pihak Rumah Sakit Panti Nirmala bisa confirm apakah ini di cover atau enggak gitu ya. Barangkali itu sih. Terima kasih. Baik Pak Ferry, terima kasih untuk penjelasannya. Ini juga ada yang tanya nih untuk vaksin influenza dan HPV biayanya berapa? Untuk informasi tentang biaya vaksin bisa langsung menghubungi kami di Rumah Sakit Panti Nirmala. Di bagian marketing kami juga kami akan membantu untuk menjelaskan berapa biayanya di nomor 0811 333 20 555. Mungkin Bapak Ibu bisa save nomor kami untuk informasi tentang biayanya. Dan ini juga ada yang menanyakan, saya waktu bayi sudah melakukan vaksin influenza, apakah perlu melakukan vaksin influenza lagi? Mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya dokter ya, memang perlu dilakukan setiap tahun atau berulang gitu ya dok, karena berbeda tiap vaksinnya begitu mungkin dokter. Bisa dibantu menjawab, dokter? Baik, terima kasih. Jadi pada saat bayi memang dimulai usia 6 bulan. Jadi setelah itu memang disarankan, atau kalau saya sih lebih menyarankan dan mewajibkan ya untuk diberikan pada setiap tahunnya. Itu tadi Bu, bahwa setiap tahun jenis strain dari virus influenza itu berbeda karena dia mempunyai perubahan sel yang demikian cepat. Jadi pada saat tertentu mungkin bisa aja menjadi bermutasi dan kita bisa flu ulang, tetapi apabila dia penyebaran selnya secara antigenik shift tadi ya, jadi ada beberapa 2 strain yang menjadi satu kemudian masuk dalam tubuh manusia, dia bisa menjadi pandemi. Ya. Mungkin dari COVID-19 ini, mungkin pada saat COVID-19 ini ya memang ada karena suatu penyakit yang baru ya, jadi kita bisa untuk mempunyai suatu pengetahuan bahwa pentingnya suatu vaksinasi. Jadi mungkin setiap tahun nanti kita ini orang dewasa sudah dapat booster semua, mungkin anak-anak nanti dapat booster. Nah mungkin nanti setiap tahun ada booster lagi. Jadi hal-hal ini yang mungkin masih diusahakan oleh pemerintah. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, permisi, apakah anak kelas 4 wajib vaksin kedua? Yang dimaksud ini mungkin vaksinasi influenza yang kedua. Jadi dilihat umurnya ya. Jadi kalau misalnya sudah berumur 9 tahun, cukup dilakukan 1 kali vaksin dan diulang setiap tahunnya. Baik, terima kasih Dr. Tridia Rumanti, spesialis anak. Mungkin semuanya sudah dibahas banyak oleh Pak Ferry maupun Dr. Tridia. Saya ingatkan kembali bila memang ada yang mendaftar pada hari ini, khususnya setelah selesai webinar ini di Google Form, bahwa yang mendaftar untuk 3 pendaftar pertama maka akan mendapatkan 1 kali gratis vaksin influenza. Kemudian untuk penanya terbaik, nanti kami akan menghubungi bagian koordinator untuk SDK Santa Maria. Mungkin saya akan dibantu oleh Ibu Rati selaku pengurus dari UKS SDK Santa Maria. Nanti kami akan mengirimkan sebuah hadiah langsung dari PT Bio Farma Persero. Tadi yang sudah nama-nama yang sudah saya bacakan dari Naomi Restianto Suciawan, Ibu Trisetyo, Chelsea
Rel, Santi, dan Mikael Sorobaubaso, serta Magdalena Ari. Mungkin nanti kita akan mengirimkan hadiahnya langsung ke SDK Santa Maria. Begitu. Mungkin selanjutnya ini sudah mencapai di penghujung acara. Apakah mungkin ada yang belum mengerti atau masih mau bertanya kembali? Sepertinya sudah ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Anton? Apakah ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu guru? Ya, baik, terima kasih, Mbak. Ini terkait dengan vaksinasi ya. Ini kan mungkin orang tua juga bertanya-tanya. Kan anak-anak sudah divaksinasi. Lalu vaksinasi itu kan istilahnya untuk benteng pertahanan. Sementara ini kami kan melakukan pembelajaran ini sip-sipan, jadi ada sip pagi dan sip siang. Mungkin orang tua juga bertanya-tanya, kalau sudah divaksinasi, kenapa kok takut untuk masukkan sekaligus dalam satu waktu, mungkin jam yang sama, kalau satu kelas itu 30, lalu bisa dimasukkan 30 sekaligus dengan tidak memperhatikan istilahnya jarak dan sebagainya. Mungkin dokter atau Mas Ari nanti bisa menjelaskan supaya orang tua juga paham, jangan sampai nanti orang tua ini kan bertanya-tanya, jangan ini kita buat aturan-aturan sendiri seperti itu. Mungkin dokter atau Mas Ari bisa menjelaskan untuk kami semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya menjawab dulu ya Pak Ferry. Jadi begini, terima kasih Bapak Ibu sudah antusias sekali untuk mensukseskan programnya pemerintah ya. Jadi waktu itu usia sekolah itu dari IDAI kita tunggu-tunggu. Jadi kita sangat khawatir sekali kalau anak-anak usia sekolah ini belum tervaksinasi. Nah, tetapi kita harus mengingat bahwa vaksinasi adalah salah satu upaya kita untuk mencegah. New normal tentunya harus kita pahami betul. New normal bukan sesaat ini, tetapi akan menjadi budaya atau bagian dari kehidupan kita. Misalnya, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, itu nanti mungkin akan menjadi budaya dari kehidupan kita. Nah, mungkin di beberapa negara sudah mulai untuk sudah tidak lagi memakai masker misalnya. Ya, mereka menganggap bahwa pandemi ini bukan menjadi suatu pandemi di negaranya. Mungkin ya WHO belum mengatakan bahwa pandemi ini berakhir. Nah, kemungkinan kesulitan-kesulitan di sekolah mungkin belum bisa mengakomodir bagaimana anak-anak ini bisa menjaga jarak dengan baik. Jadi kalaupun sudah divaksin 2 kali, tetap bahwa new normal yang harus kita budayakan ini tetap harus terlaksana. Semoga nanti di kedepannya mungkin di bagian pendidikan itu bisa mengakomodir bagaimana caranya supaya ya kami nitip juga ya bahwa kehidupan normal ini harus menjadi bagian dari kehidupan di sekolah. Mungkin itu Pak Anton yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Ferry bisa menambahkan? Ya, baik. Terima kasih Pak Anton dan dokter atas responnya. Kalau dari saya, jadi kondisi saat ini adalah kita lagi di kondisi pandemi, Pak ya. Jadi pandemi ini adalah satu bencana wabah yang memang banyak parameter seperti tadi dokter sampaikan, tidak hanya diselesaikan dengan vaksinasi saja. Nah, cakupan pemerintah saat ini vaksinasi ini kan idealnya harus 70% ya, minimal itu. Tapi memang saat ini masih belum mencapai seperti ke 70%. Jadi barangkali ini yang dijadikan dasar untuk Kementerian Pendidikan itu masih memberikan himbauan atau anjuran, bahkan jadi aturan ke pihak penyelenggara pendidikan untuk memberikan jeda seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi memang masih belum bisa 100% masuk dalam satu kelas seperti itu.
Kemudian mudah-mudahan sih nanti dari kondisi pandemi dan selanjutnya bergeser ke endemi, di mana tadi dokter sampaikan di kondisi endemi itu kita sudah hidup berdamai lah, istilahnya berdampingan dengan virus sendiri. Seperti dulu pada saat virus influenza itu ada, itu lama-lama kita merasa berdamai, berdampingan dengan virus. Kemungkinan nanti pada saat kondisi status pandemi dirubah ke endemi itu akan jadi akan merubah kebijakan dari sisi pendidikan. Tapi terlepas dari itu mungkin teman-teman juga sudah nyaman dengan kondisi online gitu ya. Tapi memang kan kadang harus diimbangi dengan tatap muka gitu. Kayaknya nanti juga jadi new normal juga gitu. Pasti sedikit banyak nanti terkait pendidikan itu pasti juga akan ada perubahan juga sih ya nanti sistemnya. Barangkali tidak akan seperti yang dulu-dulu lagi, tapi ada perubahan meskipun bisa kembali seperti yang dulu. Seperti itu sih Bapak, kalau menurut dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ferry dan terima kasih Dr. Tridia. Sudah waktunya mungkin ya dari webinar kali ini sudah selesai, sudah masuk ke penghujung acara. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian dari sesi diskusi pada siang hari ini telah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari dua narasumber kita yang datang dari jauh-jauh ya. Bahasan tentang penyakit influenza dan tentang sosialisasi pentingnya vaksinasi. Semoga ilmu yang kita pada siang hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin. Saya dan segenap seluruh panitia yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir serta para peserta yang sungguh antusias mengikuti acara pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada PT Bio Farma Persero yang sudah mensupport acara ini. Dan juga untuk SDK Santa Maria yang sudah membantu mensukseskan acara pada siang hari ini. Terima kasih. Dan kemudian saya informasikan sekali lagi untuk hadiah bagi para peserta yang tadi sudah bertanya, maka akan saya titipkan ke Sekolah SDK Santa Maria. Dan untuk pendaftar pada hari ini, untuk 3 peserta vaksin yang akan mendaftar akan mendapatkan 1 kali gratis vaksin influenza dari kami. Selanjutnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Pergi makan ke rumah Bu Ani, disuguhi bakso dan jeruk Bali. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga esok bertemu di training lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya Dwi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk para partisipan boleh leave untuk webinarnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ferry, terima kasih Bapak Anton, terima kasih Dr. Tri, terima kasih Dr. Engelbert, terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon izin.